Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahas, selamat datang di kelas yang saya ampu pada mata kuliah Pengantar Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pada video ini, saya akan mencoba memaparkan profil mata kuliah ini yang mencakup kontrak kuliah, capaian pembelajaran, metode pembelajaran, materi perkuliahan, dan yang lainnya. Yang pertama terkait dengan kontrak kuliah, mata kuliah ini mempunyai kredit 2 SKS tanpa praktikum, kemudian metode pengajaran seperti yang terlihat pada gambar, kuliah tatap muka, baik offline maupun online, belajar mandiri dan penugasan, serta proyek atau tugas kelompok. Selanjutnya, terkait dengan capaian pembelajaran yang diharapkan setelah perkuliahan ini adalah mampu memahami konsep dasar sumber daya alam, permasalahan, dan pengolahannya secara umum, serta menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutannya. Selain penguasaan aspek kognitif terhadap materi perkuliahan, capaian pembelajaran yang diharapkan setelah perkuliahan ini juga mencakup kemampuan memahami teks atau bacaan, kemampuan berpikir logis dan kritis, serta menyampaikan presentasi secara saintifik dan kreatif. Kuliah ini juga akan menerapkan desain metode pembelajaran blended learning dengan kombinasi sinkronus dan asinkronus, baik offline maupun online. Sinkronus offline mencakup kuliah tatap muka dalam bentuk ceramah interaktif dan diskusi, sedangkan sinkronus online merupakan tatap maya melalui berbagai platform media. Asinkronus offline merupakan belajar mandiri dengan berbagai sumber bahan kuliah yang dapat diakses di perpustakaan atau sumber luar jaringan lainnya, dan asinkronus online melalui berbagai saluran dan media yang dapat diakses secara online, salah satunya melalui laman e-learning kampus. Dan berikut merupakan materi perkuliahan yang akan disampaikan selama 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu pendahuluan, kemudian kelangkaan dan keberlanjutan sumber daya alam, sumber daya air, sumber daya hayati sebagai pangan, dan materi terakhir sebelum UTS yaitu sumber daya lahan dan tanah. Setelah UTS, materi perkuliahan selanjutnya adalah sumber daya hutan, lingkungan hidup, sumber daya alam dan industri ramah lingkungan, serta pertanian berkelanjutan. Kemudian, pertemuan terakhir yaitu presentasi proyek dan tugas kelompok. Berikut merupakan diagram visualisasi dari materi perkuliahan pada penjelasan sebelumnya. Berdasarkan tipenya, terdapat sumber daya alam hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem dan lingkungan hidup. Dan dari segi klasifikasi dan keterbaruannya, dapat dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Pada mata kuliah ini, hal tersebut dibatasi pada sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati. Kemudian, terkait dengan evaluasi dan penilaian, jumlah minimal kehadiran di kelas adalah 80%. Jika kurang dari angka tersebut, maka dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Adapun bobot penilaian yaitu penugasan 10%, UTS 20%, studi kasus 20%, dan yang paling tinggi yaitu proyek kelompok sebesar 50%. Dari keseluruhan nilai tersebut, jika skornya lebih dari sama dengan 80, maka nilainya A, dan seterusnya sampai yang paling kecil, yaitu dengan skor kurang dari sama dengan 40 dengan nilai E, yang artinya tidak lulus. Dan tidak ada yang mengharapkan hal tersebut. Berikut merupakan referensi atau pustaka acuan pada mata kuliah ini. Dua dari kiri merupakan pustaka utama, dan dua dari kanan merupakan pustaka tambahan. Referensi tersebut dapat diakses baik di perpustakaan kampus atau diakses di internet secara gratis. Baik, seperti itu profil singkat dari mata kuliah ini. Jika pada pelaksanaannya nanti ada perubahan yang diperlukan sebagai penyesuaian terhadap kondisi yang tidak memungkinkan, akan didiskusikan dan diinformasikan lebih lanjut dengan koordinator mata kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di kelas.